dengan NPM 31230024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang humanisme. Humanisme adalah suatu filosofi dan gerakan intelektual yang menekankan pada potensi dan martabat manusia. Pengertian humanisme. Humanisme fokus pada manusia. Humanisme menetapkan manusia sebagai pusat alam semesta dan menekankan pada kemampuan manusia untuk berpikir rasional, kreatif, dan moral. Yang kedua, humanisme dilihat dari pengembangan mandiri. Humanisme mengajarkan bahwa manusia mampu mengembangkan diri sendiri melalui pengetahuan, seni, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, humanisme dilihat dari nilai dan moral. Humanisme menekankan pada nilai moral seperti kebebasan, kejujuran, keadilan, dan toleransi. Yang berikut asal-usul humanisme. Yang pertama, humanisme muncul selama periode Renaissance abad ke-14 hingga abad ke-17 di Eropa. Yang kedua, pengaruh klasik. Humanis Renaissance menaruh perhatian besar pada filsafat dan kesenian Yunani kuno dan Romawi kuno yang menekankan pada kemampuan manusia untuk berpikir rasional dan menciptakan karya yang indah. Yang berikut, perubahan pandangan. Humanisme merupakan reaksi terhadap dominasi agama pada masa abad pertengahan dan menguapkan pengetahuan dan pengalaman hidup. Yang berikut, prinsip-prinsip humanisme. Yang pertama, kebebasan individu. Humanisme menekankan pada pentingnya kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan nilai moral mereka. Yang berikut, rasionalitas. Humanisme menghargai kemampuan manusia untuk berpikir rasional dan mencari kebenaran melalui alasan dan logika. Yang ketiga, kemanusiaan. Humanisme menekankan pada pentingnya menghargai manusia sebagai makhluk yang berbudaya, moral, dan berpotensi besar. Yang berikut, kesenian dan budaya. Humanisme menganggap seni dan budaya sebagai ekspresi kemampuan manusia untuk menciptakan karya yang indah dan bermakna. Yang berikut, etika sekuler. Humanisme mengajarkan etika yang berbasis pada alasan dan pengalaman hidup, bukan pada keyakinan agama atau tradisi yang diwariskan. Yang berikut, kita lihat pengaruh humanisme. Humanisme memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan budaya, pendidikan, dan politik di dunia. Kita lihat yang pertama dari pendidikan. Humanisme mendorong sistem pendidikan yang menekankan pada kemampuan manusia untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mencari kebenaran. Yang berikut, seni. Humanisme merasa perkembangan seni Renaissance yang menekankan pada realisme, proporsi, dan keindahan manusia. Yang berikut, kita lihat politik. Humanisme mendorong gerakan politik yang menekankan pada kebebasan individu yang berdemokrasi. Yang berikut, kita lihat humanisme modern. Humanisme modern dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu sekuler, yang kedua humanisme ekologis. Di sini kita lihat humanisme sekuler. Humanisme modern menekankan pada pentingnya alasan, pengalaman hidup, dan nilai-nilai moral yang dibangun bersama oleh manusia. Yang berikut, humanisme ekologis. Humanisme modern juga menaruh perhatian pada lingkungan hidup dan menekankan pada pentingnya menjaga kelestarian alam untuk kebaikan manusia dan generasi yang akan mendatang. Ada beberapa kesimpulan.
kita lihat kesimpulan utama tentang humanisme. Yang pertama, manusia sebagai pusat. Humanisme menekankan manusia sebagai makhluk yang penting dan berharga. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, kreatif, dan moral, serta mampu mengembangkan diri sendiri melalui pengetahuan, seni, dan pengalaman hidup. Yang kedua, kebebasan individu. Humanisme menekankan pada pentingnya kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan nilai moral mereka. Kebebasan ini merupakan dasar untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Yang berikut, nilai moral dan etika. Humanisme mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan empati. Nilai-nilai ini dibangun berdasarkan alasan dan pengalaman hidup, bukan pada keyakinan agama atau tradisi yang diwariskan. Yang berikut, pentingnya pengetahuan dan pengalaman. Humanisme menekankan pada pentingnya pengetahuan dan pengalaman hidup dalam mengembangkan diri dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pengetahuan dan pengalaman memungkinkan manusia untuk memahami dunia di sekitar dan mencari makna hidup. Yang berikut, menghargai keragaman. Humanisme menghargai keragaman budaya, gagasan, dan pengalaman hidup manusia. Keragaman ini merupakan sumber keyakinan dan keberagamaan dalam masyarakat. Yang berikut, peran penting dalam perbedaan. Humanisme telah mempengaruhi perkembangan perbedaan manusia dalam berbagai aspek, terutama dalam pendidikan, seni, dan politik. Humanisme mendorong sistem pendidikan yang menekankan pada kemampuan manusia untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mencari kebenaran. Humanisme ini merancang perkembangan seni dan budaya yang menekankan pada kreativitas, keindahan, dan ekspresi diri. Jadi baik, inilah hasil presentasi saya tentang materi humanisme. Sekian dan terima kasih.